saya coba record ya. Bismillahirrahmanirrahim. Oke, kita mulai pembelajaran hari ini dengan bersama-sama membacakan basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Oke, baik. Saya coba share screen untuk pembelajaran hari ini. Oke, sudah muncul teman-teman? Sudah, Pak. Sudah. Boleh konfirmasi apa yang terlihat di jendela teman-teman tulisannya? Bilangan eksponen. Oke, bilangan eksponen. Baik, kita akan mulai pembelajaran kita hari ini berbicara atau mengulang kembali tentang apa itu bilangan eksponen. Nah, apa sih yang mau kita harapkan dari pembelajaran hari ini? Yang pertama adalah Pak Igit akan ngajak teman-teman untuk memahami lebih baik lagi sifat-sifat bilangan eksponen atau sifat-sifat bilangan pangkat. Walaupun kemarin teman-teman sudah belajar, tapi kadang suka lupa gitu kan. Ini apa sih? Ini apa lagi? Nah, itu yang jadi teman-teman harus mengingat kembali, mempelajari kembali, memahami kembali dengan lebih baik. Nah, Pak kita akan sajikan sifat-sifatnya dalam bentuk layar. Jadi nanti teman-teman boleh untuk dicatat, boleh untuk di screenshot, terus diulang-ulang. Diingat bahwa ketika kita belajar sifat-sifat bilangan pangkat, mau tidak mau kita harus mengacu ke sifat-sifatnya tersebut. Jadi kalau ada bentuk soal ini dicocokkan, oh ini sesuai nggak dengan sifat-sifat yang lainnya? Ini sesuai nggak dengan sifat-sifatnya? Ini sesuai dengan sifat-sifat nomor berapa? Gitu. Itu yang harus teman-teman ingat-ingat. Oke, baik. Selanjutnya Pak Igit coba ingatkan kembali apa itu bilangan positif. Bilangan positif adalah, bilangan pangkat positif adalah sebuah bilangan yang memang pangkatnya tidak negatif. Contoh, Pak Igit punya A pangkat N, N-nya ternyata positif, maka A-nya cukup dikalikan berulang sebanyak jumlah N. Kalau N-nya pangkat 3 atau N-nya nilainya 3, berarti A-nya cukup diulang dikalikan sebanyak 3 kali. A kali A kali A 3 kali. Nah, yang kedua, ini adalah bentuk min A pangkat N. Ini Pak Igit udah kasih buletan. Nah, kalau bentuknya kayak gini pasti selalu negatif. Pasti selalu negatif karena harus diselesaikan dulu nih A pangkat N-nya dulu berapa. Nah, nanti setelah itu dikasih cantolan tanda negatif. Begitupun dengan yang bentuk yang ketiga ini. A-nya dikurung. Kalau kita perhatikan A ketika dikurung A-nya dalam keadaan positif. Ini harus dipangkatkan dulu. Nah, ketika sudah dipangkatkan ketemu di luarnya ada negatif, maka hasilnya akan selalu negatif. Kecuali yang terakhir ini. Nah, negatifnya masuk ke dalam kurung. Berpangkat N. Tergantung N-nya. Kalau nanti N-nya genap, ya, kalau bilangan N-nya ini genap, seperti ini, ya, maka dia akan menjadi positif. Ganjil, maka hasilnya akan selalu negatif. Jadi faktor penentunya adalah dia genap atau dia ganjil. Kalau dia ganjil, maka dia jadi negatif. Kalau dia genap, dia akan berubah menjadi positif. Kurang lebih seperti itu. Sampai sini dulu ada pertanyaan teman-teman? Nggak ada ya? Yuk, baik lanjut. Nah, kita akan masuk ke sifat-sifat bilangan berpangkat. Apa itu sifat-sifat bilangan berpangkat? Nah, sifat-sifatnya sebenarnya sudah kita pelajari kemarin, gitu kan. Apa saja? Nih, kita cek ya. Yang pertama ada perkalian. Ya, di sini ada perkalian A pangkat M dikali A pangkat N. Kalau dia perkalian, maka kita cukup pangkatnya itu kita tambahkan. Pangkatnya kita tambahkan menjadi A pangkat M tambah N. Jadi kalau dia kali, ini ditambah. Kalau dia dibagi bagaimana? Sama. Kalau dia dibagi berarti lawannya kurang. Kalau pangkat dipangkatin, nah sesama pangkat kita kalikan. Itu disebutnya pangkat dipangkatkan. Nah, yang selanjutnya apa? Nah, sifat yang keempat, kalau ada dua buah unsur ya atau dua buah bilangan atau dua bentuk variabel yang berbeda dipangkatin N karena dia dikurung, artinya masing-masing ada di dalam kurung ini kita kalikan dengan atau kita pangkatkan dengan N. Jadi kalau ada A kali kali B artinya A dikali N, A pangkat N dikali B pangkat N. Contoh misalkan Pak Igit punya angka 2X pangkat 3. Nah, aku tulisnya dikit-dikit. 2X pangkat 3 artinya berarti 2 pangkat 3 dikali X pangkat 3. 2 pangkat 3 berapa?
8. Berarti 8x pangkat 3. Kurang lebih seperti ini ya hasilnya. Nanti kalau ternyata dia diminta untuk ada apa namanya dipangkatin satu-satu. Kalau pecahan gimana Pak Igit? Pecahan juga sama teman-teman. Pecahan juga sama. Masing-masing kita pangkatkan dengan n. A pangkat n berapa per b pangkat n berapa. Jadi bentuknya nanti kayak gini. Apakah sifat dari pangkat-pangkat adalah kalau ternyata a pangkat negatif, ya a pangkat negatif, dia akan diubah menjadi pecahan, ya. Kembali kalau a pangkat negatif, negatif 1, negatif 2, negatif 3, negatif 4, negatif berapapun, kalau dia berpangkat negatif, maka cara menyelesaikannya adalah ubah dia ke dalam bentuk pecahan. Pangkatnya gimana Pak Igit? Kok di sini 1 tapi di sini hilang? Ingat teman-teman. Apa? Diingat ya, jika hanya ada 1 huruf saja atau angka saja, maka huruf atau angka tersebut sebenarnya berpangkat 1. Kayak gini. Tapi seringnya pangkat 1 itu dianggap tidak ada atau melebur. Sehingga kita cukup tulisnya A doang atau 5 doang. Maka kalau di sini A pangkat min 1 sama dengan 1 per A pangkat 1. Dibacanya tetap A pangkat 1 atau A doang. Seperti itu. Oke ya. Sampai sini ada pertanyaan kah? Ada pertanyaan? Enggak? Halo? Kok suaranya diam? Ini suara Pak Igit terdengar jelas kan ya? Dengar Pak. Alhamdulillah. Khawatirnya Pak Igit ngomong sendirian terus ditinggalin gitu kan. Waduh gitu kan. Fai tiba-tiba keluar, Rano keluar, Brian keluar, saya sendirian doang ngoceh gitu kan. Enggak ya? Oke, baik. Pak Igit lanjut ke contohnya mungkin ya. Ke contoh soal. Nah, contoh soal ini Pak Igit ambil dari contoh soal yang kemarin. Masuk ke contoh soal. Ini adalah contoh soal yang kemarin saya jadikan penugasan. Apa saja? Yaitu yang pertama tentang pangkat dasar. Terus yang kedua pangkat negatif. Yang ketiga juga adalah mengubah menjadi pangkat negatif. Nah, ini teman-teman harus ngeh banget dan harus paham banget apa saja sih clue-cluenya. Kemarin ada yang nanya, Pak Igit jawab, Pak masih tetap nggak paham, nggak apa-apa. Hari ini kita coba pahami kembali, ya. Karena untuk memahami matematika butuh kerja keras, ya. Jangan sampai memahami dia doang yang butuh kerja keras. Memahami matematika juga butuh kerja keras. Yuk, kita baca baik-baik contoh soalnya. Selesaikan soal di bawah ini dengan benar, ya. Artinya harus sampai nilai yang benar. Teman-teman, karena kita membahas tentang sifat-sifat bilangan pangkat, Pak Igit mau cek dulu nih. Yang pertama dulu deh Pak Igit tulis ulang. Yang pertama adalah yang A itu dalam kurung 3A pangkat 5. Oke, sebentar ya teman-teman. Oke, 3A pangkat 5. Kira-kira 3A pangkat 5 ini sifat yang keberapa sih menurut teman-teman? Boleh di off on mic dan jawab kira-kira ini pertanyaan apa sifatnya yang keberapa? Brian, yang keberapa? Angkat tangan. Enggak ya, enggak angkat tangan. Oke, saya lower hand dulu. Oke. Yang ke mana Mbak Hita? Keempat. Kenapa Mbak Hita pilih bahwa dia sifat yang keempat, Mbak Hita? Mungkin lebih mirip aja kali. Mirip aja. Ya, betul. Syaratnya adalah memang tadi Mbak kita coba cari ini bentuk angkanya ini mirip dengan yang mana gitu kan. Oh, mirip dengan yang ketiga Pak. Diteliti lagi. Apakah ada, kalau nomor 3 kan di dalam kurungnya ada pangkatnya. Oh, ada pangkatnya. Terus yang keempat nggak ada pangkatnya, tapi ada 2 bentuk yang berbeda. 2 bentuk yang berbeda ini bisa keduanya angka A dan B contohnya, atau XY, PQ, KL, MN atau apapun, atau dicampur antara koefisien dan variabel. 2X, 8X, min 2X, apapun itu setengah X juga bisa. Nah ternyata dia menggunakan konsep atau sifat yang keempat. Yang keempat ini Pak Igit ulangi lagi maaf. Yang keempat ini diapain? Coba. AB pangkat N menjadi A pangkat N, B pangkat N. Artinya diapain coba? Maksudnya ini diapain nih? Si pangkatnya diapain? Kenapa menurut V? Pendapatnya gimana V?
pangkat B pangkat N. Menurut V apa? Rano, silakan Rano. Ada V? Bisa jawab? Freeze. Oke, baik. Yang lain mungkin siapa? Haris deh. Haris boleh on mic, Chris. Menurut Haris gimana, Haris? N-nya dibagi-bagi. Nah, betul sekali, Haris. N-nya harus dibagi-bagi ke dalam apapun bentuknya yang ada di dalam kurung. Oh, N-nya dikasih ke 4. Ke A, sorry. N-nya dikasih ke B. Oh, berarti si A dan si B masing-masing dipangkatin dengan N. Nah, kalau kita masuk nih ke contohnya, soal yang kemarin di sini ada A pangkat 3A pangkat 5. Maka caranya juga sama. Masing-masing kita pangkati menjadi 5. 3 pangkat 5, A-nya juga ikutan berpangkat 5. Nah, kalau huruf doang berpangkat, nggak usah diapa-apain teman-teman, udah selesai. A pangkat 5, ya udah tulis A pangkat 5. Nggak bisa jadi bentuk yang lain kalau dia huruf. Tapi kalau dia bentuknya angka, ya bisa kita urai. Karena pangkatnya juga berupa angka. 3 pangkat 5 artinya 3 kali 3 kali 3 kali 3 kali 3. Dikali 3-nya sebanyak 5 kali. Nah, 3 kali 3, 9. Ambil lagi 3 kali 3, 9 lagi. 9 kali 9, 81. 81 kali 3 adalah 200, berapa? 40? 43. 41 atau 43? 43. 243. 243. Nah, kalau A pangkat 5-nya dia di apa dong? Ayo. Diemin aja, Pak. Diam aja ya, atau ditulis kembali. Jangan didiamin doang, nanti ngambek bahaya. Ditulis kembali. 243 atau 243 A pangkat 5. Nah, gampang ya ternyata. Nggak sulit insya Allah. Nah, yang selanjutnya adalah soal 4 dikali ya. 4 dikali min 5X yang dipangkatin 4. Nah, karena ini pertanyaannya 4 dikali yang ada di dalam kurung, berarti kita harus selesaikan dulu yang ada di dalam kurungnya. Berapa sih yang ada di dalam kurungnya? Nah, kalau teman X pangkat 4, lalu Pak Igit mengacu pada sifatnya, kira-kira ini diselesaikan menurut kalian dengan sifat nomor berapa? 1, 2, 3, 4, 5, atau 6? Silakan, boleh berpendapat. 3 mungkin, Pak. 3 mungkin. Coba Pak Igit ulangi lagi ya ke soalnya. Di sini soalnya, yang ini ya, yang Pak Igit tulis terpisah. Min 5X pangkat 4. Min 5X dipangkatin 4. Kita perhatikan bahwa di dalam kurung itu tidak ada pangkat. Masukin lagi. Mana yang di dalam kurungnya nggak ada pangkat? Yang 4, Pak. Yang 4 ternyata ini masih membahas sifat yang keempat. Yang keempat berarti kita kalikan atau kita pangkatkan masing-masing unsur di dalam kurung dengan bentuk atau dengan pangkat 4. Artinya berarti min 5 pangkat 4, yang X juga pangkat 4. Min 5 pangkat 4 berapa? Ada yang tahu? Min 5 dikali 600. min 125. 625. Kok positif? Iya positif. Karena minnya juga dikali, Pak. Kenapa positif? Karena minnya juga dikali. Min kali min. Karena eksponennya Apa? eksponennya genap. Eksponennya genap, angka pangkatnya genap. Betul sekali. Ya, Pak, karena dia dikali 4 kali berarti jadi genap. Ya. Pak, karena eksponennya genap pasti akan positif. Juga benar. Berarti ini akan menghasilkan 625. X-nya pangkat 4. Nah, berarti kita pindahin lagi ke sini. 6, 2, seperti ini. Yang di sini ada pangkat 4. Dalam kurung, yang angka itu siapa? 625. Ayo, 5. Berarti 4 bisa, nggak usah. Nanti tinggal X-nya tarik atau ajak di sampingnya. Tulis ulang di sampingnya. Kita fokus ke 4 dikali 4 dikali 625. Berapa? 2.500. Ya. Gampang banget gitu kan. Kira-kira yang nomor C min 5 dikali 83.
Ada yang mau nyoba, nanti saya tulis ulang. Atau kalau teman-teman mau, silakan nanti di tombol itunya teman-teman cari annotate gitu kan. Annotate, terus teman-teman tulis jawabannya gimana. Ada yang mau nyoba atau mau nyebutin langsung nanti saya tulisin? Sebutin aja, Pak. Boleh. Siapa? Zian mau nyoba? Iya, Pak. Boleh, silakan Zian. Jadinya gimana? Min 5 dalam kurung 8 pangkat 3. Oke. 8 pangkat 3. 6. P pangkat 6. Ki pangkat 3. Oke, lanjut. Gimana? Terus hasil langsung totalnya hasilnya ya, Pak. Boleh, silakan. Min 2560. P pangkat 6, Ki pangkat 3. Oke, sip. Terima kasih Kak Zian. Oke, ini keren banget. Jawabannya benar. Nah, Pak, kok Zian bisa jadi min 2560 gimana? Nah, Sia 8 pangkat 3-nya. 8 kali 8. 8 kali 8. Berapa? 64 kali 8? 512. Baru 512 ini dikali 5. Hasilnya jadi negatif 2560. Pertanyaan dari Pak Igit untuk semuanya. Kenapa hasilnya negatif? Padahal 8 pangkat 3 di sini hasilnya positif. Karena min 5-nya negatif, Pak. Nah, karena negatif 5-nya ada negatif. Jadi ikutan ke bawah negatif. Sampai sini ada pertanyaan? Bisa ya? Pak, Oke. mungkin itunya, Pak. P-nya kan P-nya pertamanya 2 tuh, pangkat 2. Betul. Dan Ki-nya itu pangkat 3. Itu caranya dikali sama pangkat yang 3-nya. Oke. Nah, Pak, saya nggak paham, Pak. Gimana? Nah, Pak Igit ingat ajak lagi. Kira-kira nih kalau Pak Igit pisahin yang di mana ya? Yang space kosong di sini aja kali ya. Bentar, Pak Igit pindahin dulu ini ya. Pak Igit tulis di sini ya. Di sini ada 8 P pangkat 3. Kalau ternyata nih 8 P pangkat 2 dikali Ki dipangkatin lagi gimana, Pak? Nah, ini teman-teman. Sorry. Kok di sini? Bentar. Pada sifat yang mana nih? Yuk teman-teman kita bahas kembali ya. Ini tadi sempat ke 8 pangkat 8 kali P pangkat 2 kali Ki dipangkatin lagi 3. Nah, ini gimana caranya? Yuk kita coba balik lagi ke sifat-sifatnya. Apa itu sifat-sifatnya? Nah, kira-kira untuk 8 P itu menggunakan sifat keberapa ya? 1, 2, 3, 4 menurut kalian. Menurut Sabil, sifat yang keberapa, Bil? Sifat 1, 2, 3, atau 4. Ini Sabilnya ngumpet nih kayaknya nih. Yang kelihatan cuman ininya doang. Cuman siapa tuh namanya? Pak Igit lupa. Sifat yang keberapa nih? Rano, menurut Rano sifat keberapa? 1, 2, 3, atau 4? Nah, 2. Coba kita lihat dulu soalnya ya, Rano. Ya, Nah, Pak. di sini ada 8 P pangkat 2 Ki dipangkatin lagi 3. Di sini ada yang dipangkatin di dalam kurungnya. Di luar kurungnya juga ada yang dipangkatin. Nah, kira-kira yang sifat yang keberapa ya? Kita lihat. Yuk Rano, di dalam kurungnya ada pangkatnya, di luarnya juga ada pangkatnya. Coba di sini yang di dalam kurungnya ada pangkatnya itu nomor berapa? 3, Pak. Nomor 3. Berarti kita gunakan sifat nomor 3. Nomor 3 itu kalau ada pangkat dipangkatin diapain? Dikali, bener bahasa kita. Dikali. Nah, pertanyaan Pak Igit buat Rano. Rano, 8 itu pangkat berapa, Rano? Ayo, 8 itu pangkat berapa? Di soal. Atau ke Kak Hanifah. Kak Hanifah, 8 itu berapa pangkatnya? P berapa pangkatnya? Ki berapa pangkatnya? Yang lain yang bisa jawab juga boleh jawab. Silakan. Ketiga, Pak. 8 pangkat berapa? 8 doang. Si 8-nya doang yang di 1, Pak. dalam kurung. Pangkat 1. Sebentar. Tadi siapa yang jawab? Soalnya di Pak Igit suaranya Ejak. agak ini. Aduh, internetnya emang. Maaf ya teman-teman. Oke, berarti 8 itu pangkat 1. Maksudnya dari mana Pak Igit 8 pangkat 1? Coba teman-teman perhatikan PowerPoint yang ini. Nah, coba Kak Hanifah, coba baca tulisan merahnya Kak Hanifah.
sendiri aja. Maksudnya nggak usah di mic gitu kan. Coba sambil dipahami. Nih, diingat ya, jika udah muncul kan di sini di PowerPoint-nya yang tulisan merah ini. Oke. Satu. Udah Pak. Ya, diingat ya, jika hanya ada huruf saja atau angka saja, maka huruf dan angka tersebut sebenarnya berpangkat 1. Ya, sebenarnya berpangkat 1. Jadi kalau Pak Igit tanya nih, 8 P pangkat 2 Ki, ketika ditanya 8-nya itu pangkat berapa? Berarti pangkatnya dia pangkat 1. Si Ki berapa? Juga 1. Oh, ternyata di dalam pangkatnya, di dalam kurungnya berpangkat semua, menggunakan sifat yang keberapa? Menggunakan sifat yang ketiga. Yang di dalam pangkatnya ada pangkatnya juga. Ya, atau di dalam kurungnya ada pangkatnya juga. Caranya gimana? Ya udah, berarti masing-masing kita kalikan dengan pangkat. PI 1 kali 3. 1 kali 3, 3. Berarti yang 8 pangkat 3. P pangkat 2 kali 1 kali 3 berarti 3. Maka nilainya akan menjadi 8 P pangkat 6. Sorry, 8 pangkat 3, P-nya pangkat 6, Q-nya pangkat. Nah, gitu ya. Kalau ternyata masih bingung, Pak, ini gimana cara penguraiannya? Kurang lebih seperti itu. Oke, sampai sini ada pertanyaan? Ada pertanyaan? Enggak? Kalau enggak ada, Pak Ikit Pak, lanjut itu ya. min 5-nya Pak. Min 5-nya Harus kenapa? dikali sama itunya Pak. Iya, benar, Kak Jafran. Jadi min 5-nya kan ketika 8-nya diurai nih, tadi kan Zian diurai. Berapa? Ini hasilnya 500, sorry. Ini hasilnya 512, 8 pangkat 3. Nah, si 8 pangkat 3 hasilnya ini 512 harus dikali dengan 5. Karena pada dasarnya ini adalah perkalian. Min 5 dikali. Jadi harus cari dulu nih yang di dalam kurung berapa. Kalau udah ketahuan, baru dikali dengan min 5. Gitu. Nah, karena di sini yang unsur angka doang adalah 8 pangkat 3, maka cukup min 5-nya dikali dengan 8 pangkat 3 atau 512. Hasilnya min 2560. Lalu P dan Q-nya gimana? Ya P dan Q-nya akan ngikutin aja. Akan ngikutin sesuai dengan hasil pemangkatan tadi. Next, kita akan masuk ke contoh yang selanjutnya. Yaitu tentang soal nomor 2. Apa itu? Nah, di sini ada clue sebenarnya teman-teman. Nyatakanlah bilangan pangkat di bawah ini menjadi bilangan positif. Ya, menjadi bilangan positif. Ini bilangan positif, teman-teman. Clue-nya bilangan positif. Artinya, lihat di soal, siapa yang bukan positif? Di A siapa, di B siapa, di C siapa. Nah, saya tulis ulang. Untuk yang poin A pangkat 2, B pangkat min 8. Saya tanya nih ke teman-teman. Siapa ya di sini? Kadama. Kadama boleh on mic, Kadama? Di A pangkat 2, B pangkat min 8, siapa yang bukan positif? 8 Pak. 8, yaitu min 8. Dengan kata lain, yang bermasalah adalah si B. B pangkat min 8. Diapain Pak? Diubah menjadi bilangan positif. Caranya gimana? Yuk, ingat lagi sifatnya, yaitu sifat nomor 6. Kalau ada bentuk negatif pangkatnya, kita ubah menjadi pecahan. Artinya kalau ada A pangkat min 1 jadi 1 per A. Kalau ada A pangkat min 2 menjadi 1 per A pangkat B. B pangkat 3. Kemudian di 2 kali negatif yang B. Menjadi ubahnya jadi dikali A pangkat 2 dikali B pangkat min 8. Kalau diubah menjadi? Kalau diubah menjadi 8 Pak. B pangkat 8. Oke, 1 per B pangkat 1 berubah enggak? Enggak ya, Enggak berubah. tinggal A kuadrat per B pangkat 8. Udah. Terus diapain lagi Pak Igit? Udah selesai. Nah, enggak diapa-apa. Menjadi positif. Kan di sini jelas. Nyatakanlah bilangan pangkat di bawah ini menjadi bilangan positif. Lah, kok gitu doang? Iya, emang gitu doang. Ubah menjadi yang negatif jadi positif. Oke. Saya mau tanya ke Kenan. Kenan, saya ada soal nomor B. 7 B pangkat min 5. Saya tanya ke Kenan. Kenan, siapa yang positif di sini? A pangkat min 3 sama B pangkat min 5. Coba diulang. Siapa yang positif? Oh, nggak ada. Yakin? Yang nggak yang positif 7. Yang positif 7. Pak, kok 7? Saya tanya ke yang lainnya.
ke siapa? Di sini ada Bagas. Gas. 7 pangkat berapa, Gas? Pangkat 1, Pak. Satunya positif negatif. Positif. Nah, ketahuan kan bahwa 7-nya pangkatnya positif 1. Pertanyaannya adalah siapa yang negatif? Ya, berarti selain angka 7. Berarti siapa yang harus dipindah? Si A dan si B. Iya, Pak. Kenapa si A dan si B? Karena si A dan si B pangkatnya negatif. Diubahnya gimana? Sama seperti soal nomor A. Tinggal tulis ulang. 7 dia positif tetap berada pada posisinya. Si A 1 A pangkat 3. Yang B berarti sama 1 per B pangkat 5. Diapain? Ya udah tinggal 7-nya dikali dengan yang angka yang di atasnya. Angka yang ada di atas di sini adalah 1 dan 1. Berarti 7 kali 1 kali lagi 1. 7 kali 1 kali 1 berapa? Ulang. A pangkat 3, B pangkat 5. Segitunya doang. Segitunya doang, Pak. Emang segitu doang gitu kan, gak diapa-apain gitu. Sampai sini ada pertanyaan? Nggak ada. Oke, sip. Kalau nggak ada, coba kita masuk ke soal yang C. Nah, ini juga gampang banget. Ada 2 cara ya. Tapi mau pilih yang mana? Saya coba berikan sekat 2 biar nanti ada perbedaan. Nah, sebelum saya lanjutkan, saya mau tanya ke Jauza. Jauza, menurut Jauza, untuk menyelesaikan nomor C, itu pakai sifat yang keberapa, Kak? Saya kembalikan ke sifatnya ya ke sini. Kira-kira kita akan gunakan sifat yang mana? Menurut Kak Jauza. Bisa satu cara, bisa beberapa cara digabung. Ayo, Kak Jauza, ada? Oke. Yuk, Kak Jauza kira-kira sifat yang keberapa, Kak, menurut Kak Jauza? Ketiga. Ketiga, berarti A pangkat M dikali pangkat N. Nah, sebelum sifat ketiga, pakai sifat yang mana dulu, Kak? Bisa pakai alternatif sifat yang mana? Coba diperhatikan di soalnya. Wah, soalnya ada di luar kurung ada yang negatif. Nah, coba sekarang di sini. Di sifat ini mana yang di luarnya pangkatnya negatif? Mencolok banget tuh. Wah. Yang keberapa? Sifat yang keberapa? Atau betul sekali, keren. Yang ke 6. Iya. Oke. Jadi ada 2 cara, teman-teman. Teman-teman boleh menggunakan sifat yang ketiga atau teman-teman menggunakan sifat yang ke-6. Dua-duanya betul. Bagaimana kalau sifat yang ketiga? Yang sifat yang ketiga kita X dan Z-nya pangkat Fran. X-nya pangkat berapa? Z-nya pangkat berapa? X pangkat min 4, Pak. Oke. Yuk, terima kasih. Daniel, di dalam kurung X dan Z-nya pangkat berapa? Fatih? Fatih. X-nya pangkat berapa? Oke. Waduh, Fatihnya nggak ada. Kalau begitu Pak Ikit mau nanya ke Eka. Kak Eka, X dan Z-nya di dalam kurung pangkat berapa, Kak Eka? Pak, nggak paham. Ingat, X doang. Z doang. Kalau ada huruf atau angka saja, maka dia berpangkat. Nah, balik lagi deh ke sifatnya. Nih, Pak Ikit bantu. Nah, diingat ya, jika hanya ada huruf saja atau angka saja, maka huruf atau angka tersebut pasti berpangkat 1. Terima kasih Kak Widya. Berpangkat 1. Artinya Z dan X itu keduanya berpangkat 1. Nah, kalau mau diperjelas nanti biar Y pangkat 2, Z pangkat 1 ya. Itu katanya Pak bisa pakai sifat yang ketiga. Oke, boleh ini pakai sifat yang ketiga. Teman-teman tinggal kali-kaliin aja dengan kali min 4. Yang Y 2 kali min 4. Yang X min 4. 2 kali min 4 min 8. X yang ini X, Y, Z kok X min 4.
Kalau negatif gimana? Dijadiin pecahan. Berarti per Y pangkat 8 atau 1 per Z pangkat 4. 3X pangkat 4. Selesai. Ini jawabannya. Cuma segitu doang. Sorry, coret sebentar. Jadi jawabannya adalah 1 per X pangkat 4, Y pangkat 8, Z pangkat 4. Panjang banget Pak caranya. Oke, kan diurai kalau pakai sifatnya ke 3. Pak, ada yang simple doang? Nggak ada. Gunakanlah sifat ke-6. Sifat ke-6 sebegitu gampang? Iya, sebegitu gampang. Gimana caranya? Anggap ini satu huruf. Anggap yang di dalam kurung ini adalah A. Berarti A pangkat 4. Maaf, A pangkat min 4. A berpangkat min 4 kalau diubah menjadi pecahan. Gimana? Jadi 1 per A pangkat 4. Terus gimana? Ya udah 1 per pangkat 4. Tinggal gunakan sifat ke-3 untuk menyelesaikan yang 4. Karena 1 dikali 4, Y pangkat 2 berarti Y pangkat 2 kali 4 jadi Y pangkat 8. Z pangkat 1 dikali 4, ya Z bodoh wae. Mau pakai cara 3 silahkan. Tapi panjang, ya nggak masalah. Asalkan caranya benar. Mau yang lebih singkat dan benar, silahkan gunakan sifat yang ke-6. Itulah fungsinya dari sifat-sifat. Terserah teman-teman mau pakai sifat yang mana. Asalkan ternyata sifatnya sesuai. Sampai sini ada pertanyaan, mudah-mudahan menjawab ya penasarannya. Oke. Ya kemarin saya bingung Pak, mudah-mudahan sekarang nggak bingung lagi. Oke. Ya Pak, maaf saya belum sempat nyatet. Tenang, nanti Pak Igit kasih PDF-nya, nanti Pak Igit juga kasih videonya. Yuk kita masuk agak maraton dikit, kita masuk ke contoh soal yang ketiga. Nah ini juga lebih gampang teman-teman. Oh, gampang gimana Pak? Pak Igit bilangnya gampang-gampang mulu. Emang gampang gitu kan. Ini hanya merubah rasional menjadi pangkat bentuk rasional menjadi pangkat tak sebenarnya atau pangkat irasional. Gimana cara teman-temannya? Ketiga. Sebenarnya teman apa tuh timpelnya yang bawah negatif. Nah, udah berarti 9 pangkat 3 min tapi. Nah, gitu. Oke Pak, nomor 1. Tinggal pindahin aja. 4A per 2AB pangkat 3. Pak, saya mau bawa aja dikali 2AB pangkat negatif 3. Selesai. Kok gitu doang, Pak? Emang gitu doang. Ya, emang gitu doang. Disuruh jadi pangkat tak sebenarnya. Atau kalian tukar tempat. Tukar tempatnya gimana? Yang 4A di bawah, 2AB-nya di atas. Ke dalam negatif dan belum dikasih kurung, harus dikasih kurung dulu. Jadi yang ini min 3. Nah yang 4AB-nya, 4A-nya kalian kurungin dulu. 4A pangkat. Nah pertanyaannya 4A pangkat berapa Pak Igit? Di sana kan nggak ada pangkatnya. Berapa kali saya harus ingatkan teman-teman. Oke itu dia udah gregetan. Pak 1 gitu kan. Iya emang bener. Kalau angka doang memang pangkat 1. Gitu kan. Kalau angka doang, huruf doang pangkat 1. Kalau putar balik kasih tanda negatif gitu kan. Tenang Widya, kalau sudah paham pasti gampang. Oke, sip ya. Nah, saya punya tantangan nih buat Zaki Azkia. Mana ini orangnya? Zaki. Boleh open mic Zaki? Iya, Pak. Oke, sip. Zaki, karena segampang itu berarti yang C gimana dong, Zak? Cara yang nomor C ini mirip kayak nomor B. Terserah Zaki mau pakai cara alternatif yang pertama ini atau yang kedua. Mau cara yang mana? Silakan. Tinggal dipindahin doang, pangkatnya kasih negatif, itu doang. Yang mana Zak? Dibalik. Oke, yuk gimana caranya? Langsung tulis. Langsung ditulis, langsung disebutin Pak Igit yang nulisin. Kurung X plus 3 Oke. min 4. Min 4. Lalu yang bawah? 5x min 1. Ingat. Ada kurungnya. Ada kurungnya, keren. 5x pangkatnya? Min 1. Good, keren sekali. Oke. Ini nomor kayak 1 nih. Maunya kayak nomor 1. Gimana hasilnya Rano? Yang mana, Pak? Kayak nomor yang ini. Caranya kayak yang ini. Pak Igit maunya kayak cara yang ini. Nah, dilihat di sini ada 2AB pangkat 3. Ini gimana dong? Dibalik ya, Pak ya? Dibalik yang bawahnya doang. Berarti ditulisnya gimana jawabannya? Dibalik jawabannya 1 per 4 4A ya ini ya.
Bukan, 4A nomor C. dalam C. kurung 2. Yang C ya. Oh, Yang C. Yang C ini Oh, ya. 5X. Aja nih dinaik. oh ya. Putus. Oh, nge-lag saya. Oh, Teman di semua. nge-lag ya. Oke, di Hasan juga nge-lag. Pak Igit baru WA apa? Chatnya baru muncul. Oke, kalau gitu Pak Igit nanya ke Widya aja. Widya, jawabannya gimana Widya? Gimana, Pak? Yang C ini. Yang bawahnya aja Pak Igit naikin ke atas. Jawabannya gimana? Kayak X nomor 1. plus 5X. Sorry. 5X. 3 X plus 3. Pangkat? pangkat min 4. Min 4. Gini doang. Oke. Ada pertanyaan sampai sini? Udah mau jam 10 ya. Pak Igit minta tolong teman-teman. Mungkin Pak Igit lebihkan 5 menit ya. Biar waktunya cukup. Kayaknya penerimaan di teman-teman nge-lag juga nih pertanyaannya. Jadi mohon maaf kalau tadi Pak Igit panggil-panggil kayak Hasan, ternyata suaranya delay gitu kan. Jadi ketangkapnya di Hasan, kok Pak Igit nanya tapi kok bilangnya nggak ada gitu kan. Mungkin memang ini sinyalnya kurang bagus nih, baik di Pak Igit atau di teman-teman. Yuk, kita masuk ke ini. Ini mungkin Pak Igit akan ulang di pertemuan yang selanjutnya, tapi coba Pak Igit selesaikan dulu sedikit. Jadi Pak Igit minta waktu mungkin agak maju, agak nambah 5 menit ya. Jadi harusnya selesai jam 11, Pak Igit selesaikan jam 11 lewat 5. Oke, Pak Igit masuk ke sifat-sifat pemangkatan kalau ternyata bentuk basicnya juga pecahan. Kayak gimana? Oh, nih kayak gini. Yang pertama kalau ada A pangkat 1 per N, artinya dia menjadi bentuk akar. Nah, kalau ada pangkat ya, pangkatnya pecahan, nah, begitu pun dengan kalau bentuk akar berarti dia diminta untuk menjadi bentuk pecahan. Nah, contoh atau sifat yang pertama, A pangkat 1 per N. Nah, angka untuk A. Nah, yang N yang bawah itu untuk akar. Jadi kalau ditulis A pangkat 1 karena paling atas angkanya 1, akarnya adalah pangkat N. Ya. Akar N dari A pangkat 1. Karena A pangkat 1 itu kita tulis A doang, berubah menjadi akar N dari A. Nah, kalau yang A pangkat M per N, nah berarti M-nya untuk A akar. Berubah menjadi A pangkat M diakarin oleh N. Nanti itunya berbeda-beda. Contoh, misalkan Pak Igit punya A pangkat 3, A pangkat 3 karena bagian yang atasnya adalah angkanya 3, akarnya adalah akar 2. Contoh yang lain lagi, A pangkat 7 per 7, akarnya pangkat 8. Nah, lalu untuk yang pangkat 2 muncul di sini. Oke. Yang pangkat 2 ini teman-teman catat dulu ya, nanti soalnya di sini ada tulisan lagi Pak Igit hapus di infonya ya di videonya. Pak Igit hapus dulu ya. Pangkat A pangkat N per 2. Nah, itu menjadi A pangkat N akar 2. Nah, 2 karena pada dasarnya yang minimal itu adalah akarnya akar 2. Jadi di sini 2-nya dihilangkan. Sebenarnya di sini ada 2-nya nih, tapi karena ini bentuk dasar, jadi 2-nya hilang. Artinya kalau akar itu artinya akar pangkat 2. Nah, sip, lanjut nih. Wah, Pak, bentuknya seramai itu. Enggak, teman-teman. Ini hanya sifat ya. Jadi teman-teman fokus aja ke yang sifatnya. Apa itu sifatnya? Kalau dia perkalian, ditambah. Kalau dia bagi, kalau pangkat dipangkatin lagi juga sama dikali. Tergantung nanti operasinya operasi pecahan. P per B ditambah A per B. Berarti samain dulu selesaikan. Yang dikali gimana? Nah, yang dikali itu P dikali N doang. Nanti hasilnya dibagi oleh Q. P kali N dibagi Q. Nah, kalau pangkatan nanti bawah. Lebih seperti itu. Oke, sifat terakhir. Bagaimana kalau ternyata kalau ternyata bilangan basicnya dia pecahan. Bilangan basicnya pecahan, terus dipangkatin lagi oleh pecahan. Sama saja teman-teman, seperti sifat yang ketiga di sifat bilangan pecahan bulat. Berarti K dipangkatin ini, M juga dipangkatin ini. Masing-masing dipangkatin sehingga menghasilkan K pangkat A per B, M pangkat A per B. Tinggal cari deh hasilnya berapa. Nah, nanti masih bingung Pak yang ini gimana? Ya udah kalau ini tinggal dibentuk akar. K pangkat A karena A yang bagian atas, B akarnya pangkat B. Nah, yang M gimana? Sama M-nya pangkat A, ini juga pangkat B.
Pak, sama-sama pangkat, boleh disederhanain lagi? Boleh sebenarnya. Ini karena dua-duanya pangkat B, akarnya Pak gedein aja. Pangkat akar B gitu kan. Ini K-nya pangkat A, BM-nya juga pangkat A. Pangkat A. Kok nulisnya 2? M pangkat A. Pak, K dan M kan pangkat sama-sama pangkat A. Gimana caranya? Oh, gampang kalau mau digabung. Tinggal kurungin K per M pangkatin oleh A kayak gini. Ya, tapi bentuk yang kedua ini, yang ini sama yang ini, kalian boleh skip gitu kan. Cukup sampai detail banget silahkan. Nah, untuk nanti penjelasan lebih lengkapnya lagi nanti ada penguraian tersendiri di kelas SMA. Nah, ini yang paling gampang nih yang kedua. Nanti yang kedua ini sifatnya nanti akan kembali lagi ke sifat yang pertama ini. Tapi ingat di sini ada pangkat negatif. Kalau pangkat negatif berarti posisinya harus diubah. Posisinya diubah gimana? Lihat, K yang tadinya di atas pindahin ke bawah. M yang tadinya di bawah pindahin ke atas. Akan menghasilkan yang tadinya AB-nya negatif menjadi positif. Sekali lagi, biar A per B-nya positif, K-nya yang tadinya atas taruh di bawah, M yang tadinya di bawah ditaruh di atas. Nah, berubah menjadi M pangkat A per B, K pangkat A per B. Nanti tinggal di satu-satu aja biar teman-teman nggak pecahan akar B dari M pangkat A. Yang ini juga sama. Selesai. Seperti ini. Yuk, kita masuk ke contohnya. Pak, pusing. Sabar ya. Ya, yuk kita masuk ke sini. Ini ada nyatakan soal ini dalam bentuk akar. Berarti kita minta dia ke bentuk akar. Nah, yang ini adalah B. Berarti yang atas buat 3, yang 5 buat akar. Berarti di sini akarnya 5, 3-nya pangkat 4. 3 pangkat 4 bisa diurai Pak? Boleh. Jadi angka yang sejati, angka yang utuh atau angka bilangan bulan. Tinggal 3 kali 3. 3 kali 3 9, 3 kali 3 9. Akar 5 dari 81. Selesai. Kalau yang ini gimana Pak? Oke, ada negatif. Negatifnya kita taruh belakang, taruh luar dulu. Angkanya kita kurungin sesuai dengan sifat yang pertama banget tentang bilangan pangkat negatif ya. Gimana caranya? Ya udah kayak gini. Dikurungin 2-nya, pangkatin 3. Nah, urai deh menjadi bentuk akar. Berarti 2-nya pangkat 3, akarnya pangkat 7. 2 pangkat 3 berapa? 8. Berarti min akar 7 dari 8. Selesai. Kok gitu Pak? Iya emang cuma segini doang kan disuruh diubah ke dalam. Kalau kayak gini gimana? Nah, dibalik karena dia pangkatnya ada yang negatif. Min 7. Berarti anggap aja dia A. Pangkat negatif berarti 1 per A. Kembali lagi A-nya jadi min 7. Berarti 1 per min 7. 1 per min 7. Pangkat 3 per akar 4 dari 1 per min 7. Pangkat 3. Atau dengan kata lain akar 7 pangkatnya bisa 1. Apa 7 pangkat 3? Cari ya. Kalau ternyata bingung boleh di selesai ya. Next. Kalau yang kayak gini sampai sisanya yang ya kalau yang ini gimana teman-teman? Sama. Kalau dia perkalian berarti pangkatnya tinggal kita tambahkan. Karena basicnya ingat, basicnya di sini sama-sama 8. Kalau basicnya berbeda gimana Pak Igit? Nggak usah diselesaikan. Nggak usah diselesaikan tuh maksudnya ya selesaikan sendiri-sendiri. Tapi nggak bisa sampai selesai banget kalau dia huruf. Kalau angka kemungkinan bisa selesai ada. Nah kalau kayak gini kan basicnya udah sama. Tinggal 8 pangkat 2 per 9. Karena dia kali temennya adalah tambah. 2 per 9 tambah 4 per 9. Nah penyebutnya udah sama nih enak. Tinggal pembilangnya kita jumlahkan. 2 tambah 4 berapa? 6. 6 per 9. Pak 6 per 9 boleh disederhanain nggak? Boleh. Coba masing-masing bagi 2. Berarti 8 pangkat? 3. 3? Bagi 3 Pak. Bagi 3 Pak. Oh bagi 3 boleh. Bagi 3 silakan. 2 per 3. 2 per 3. Udah selesai. Pak bentuk akarin. Oke kita bentuk akarkan. Berarti akar 3 dari 8 kuadrat. 8 kuadrat berapa? 64. Berarti akar 3 dari 64. Selesai. Nah ini spesial teman-teman. Karena di sini ada pangkat negatif. Pak kalau pangkat negatif gimana? Pada dasarnya sama aja. Lihat basicnya udah sama kan? Yuk min 16 pangkat min 1 per 2. Karena dia perkalian berarti ditambah 1 per 2 dan 4 samain penyebutnya menjadi 4. Berarti yang 4-nya kita ubah menjadi yang setengahnya kita kalikan 2 atas dan bawah biar jadi 1/4. Jadi 1 kali 2, 2 jadi 2 berarti 2 per 4. ini adalah min 2 ditambah 1. Min 2 per 4 tambah 1 per 4. Atau gini aja deh biar teman-teman gak bingung. Yang min 1 per 2 berubah menjadi min 2 per 4.
Berarti min 2 ditambah 1. Min 1 ya. Min 1 per 4. Min 1 per 4. Min 1 per 4 di gimana? Ya, ini ya kan pangkatnya negatif. Berarti 16-nya kita ubah menjadi 16. Biar enak, minnya taruh tengah-tengah aja. Nah, ini kurungin pangkat 1 per 4. Nah, kita ubah ke dalam bentuk 4 dari 16. Nah, Pak, akar 16 berapa? Pangkat 4. Cari 4 pangkat berapa? 2. 4 pangkat 2. Nah, 4 pangkat 2 bisa, Pak? Bisa. Tapi di sini kan pangkatnya adalah pangkat 4. Berarti cari angka yang pangkat 4 hasilnya 16. Oh iya. 4. Berapa pangkat 4 hasilnya 16? 2 pangkat 4. 2, Nah, 2, 2. pangkat. Ya, betul. Min 2 adalah sorry teman-teman, Pak Igit salah. Sorry. Tapi ininya benar kok. Tapi ini yang salah itu karena ditulis pecahan. 1 per 16 per 2 pangkat 4. Nah, ini kalau 1 sih di per 2. Ini hasilnya bukan 2 ya. Karena dia pecahan. Selesai deh. Gini doang.